Karena biasanya di sela-sela karet seperti ini untuk detailing kadang ada yang terlewat, jadi masih ada terkena lumpur. Ya, ini sih bagian atas ya, jadi mobil mungkin untuk banjirnya tidak sampai sini. Nah, kita juga bisa lihat di bagian bawah seperti ini. Nah, ini untuk karet-karetnya biasanya masih ada sisa-sisa bekas banjir. Tapi kalau It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau tawarkan 2 unit mobil Brio tipe E 2017. Tapi sebelum Anda membeli mobil ini, baiknya Anda cek terlebih dahulu apakah mobil ini bekas nabrak, mobil ini bekas terkena banjir, atau mungkin mobil ini harus turun mesin. Oke, untuk informasi lebih lanjut, simak terus video kami di Mobil ini mempunyai fitur yang cukup komplit, dan mobil ini juga mempunyai harga purna jual yang cukup stabil. Jadi sangat cocok buat Anda untuk membeli mobil ini. Oke, mobil ini kami tawarkan ya. Yang satu ini yang abu-abu kita tawarkan dengan harga 110 juta. Kemudian yang merah ini ditawarkan dengan harga 105 juta. Ya, dan mobil yang merah ini selisih harganya ya, karena ini pajaknya mati 1 tahun. Mobil ini sangat irit ya, informasinya itu 1:14. Itu untuk dalam kota. Dan kemudian untuk luar kota bisa nyampe 1:20. Jadi 1 liter bisa 20 kilo. Tapi semua itu tergantung dari medan ya. Bisa jadi medannya itu medan datar atau mungkin medan tanjakan. Dan juga dari pengemudi tersendiri bisa mempengaruhi keiritan dan keborosan dari mobil tersebut. Yang pertama kita harus cek, yaitu mobil ini bekas nabrak atau bukan. Nah, kita bisa lihat dari kap mesin. Kamera bisa mendekat. Untuk kap mesin, paling tidak ini harus ada sealer seperti ini ya. Ini sealer ori dari pabrikan. Ini harus ada. Jadi kalau untuk gantian atau sudah terkena las atau terkena dempul, biasanya ini akan hilang. Dan ini akan ketahuan bahwa mobil ini sudah pernah nabrak. Terus kemudian dari tulangan depan seperti ini harus tidak ada las-lasan di sini ya. Nah, tapi ini untuk apron depan ini bisa ini ada 4 baut sebenarnya, ini bisa dibuka dan dilepas dan diganti yang baru ya. Cuman untuk mengetahuinya kita juga bisa lihat dari nut-nut sasis seperti ini. Nah, ini ada nutnya sasis seperti ini. Kemudian tidak ada las-lasan ya, jadi semua harus ori dari pabrik. Itu menandakan bahwa mobil ini tidak bekas nubruk. Dan kemudian kita juga harus cek bagian belakang. Dari depan udah cukup aman ya, kita cek untuk bagian belakang mobil ini. Untuk bagian belakang, nah karena ini mobil Brio facelift pertama, jadi ini masih bagasinya masih full kaca ya. Kalau untuk udah facelift kedua 2018 ke sana sudah dia bodinya agak tinggi, jadinya nggak full kaca seperti ini untuk bagasi belakang. Nah, makanya untuk ngecek bagian belakang ya, apakah mobil ini bekas nubruk atau bukan, di sini kan ada terlihat nut-nut bodi. Nah, nut-nut bodi seperti ini ada nut seperti ini harus masih ada. Jadi ini benar-benar utuh bawaan dari pabrik. Ini ada sambungan-sambungan seperti ini, bukan las-lasan ya. Anda harus cek semua keseluruhan kanan dan kiri bodi mobil ini. Kemudian mumpung kita ada di belakang mobil ini, sekalian kita harus cek mobil ini bekas terkena banjir atau bukan ya. Jadi kalau untuk mobil yang terkena banjir
bisa kita lihat juga di bagian bagasi mobil. Atau ya, tadi untuk ada yang ketinggalan, kalau mobil ini bekas nabrak juga bisa dilihat dari bagasi mobil belakang. Ini ada speaker, kita angkat dulu. Nah, ini kan masuknya ke bodi. Ini masuk ke bodi dan ini kita bisa buka bagasinya. Nah, ini untuk bagian belakang ya, ini masih terlihat utuh. Nah, masih utuh seperti ini. Jadi tidak ada bekas dembulan untuk bagian bagasi. Kemudian kalau untuk mengetahui bahwa mobil ini bekas terkena banjir atau bukan, untuk bagian belakang di sini biasanya masih ada sisa-sisa lumpur ya, atau di bagian apa namanya ini, bagasi belakang ya, ada sisa-sisa lumpur di sela-sela bodi seperti ini. Dan ini semuanya masih aman. Dan ini informasi saja untuk mobil ini yang warna abu-abu 2017, ban serep belum pernah turun dari mobil ini. Jadi ini masih original. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oke, untuk kita mengetahui bahwa mobil ini bekas terkena banjir atau bukan ya, yang paling utama kita bisa lihat untuk bagian bawah dashboard mobil ini ya. Biasanya untuk bawah dashboard ada bagian-bagian yang tidak terkena cat. Nah, itu akan mudah sekali terkena karat ya. Padahal mobil ini usianya masih di bawah 5 tahun ya. Kalau untuk mobil usia 10 tahun saja, itu mobil terkena karat itu masih kita harus tanda tanya besar. Apakah mobil itu bekas terkena banjir atau bukan? Ya, kemudian kabel-kabel. Nah, kabel-kabel di bawah juga itu, dari situ kita bisa kelihatan bahwa kabel biasanya untuk detailing ya, salon mobil detailing itu biasanya tidak sejeli sampai ke bagian kabel-kabel bodi mobil. Nah, kemudian kita juga bisa lihat untuk bawah jok. Kalau mobil ini bekas terkena banjir, tapi banjirnya masih banjir belum tergenang sampai ke atas mesin. Nah, kita bisa lihat juga di bagian bawah jok. Biasanya untuk baut-bautnya itu masih ada karat-karat. Ya, walaupun sudah dibersihkan, tapi karat itu tidak akan pernah bisa membohongi kita. Kemudian dari sisi pintu-pintu kita juga perlu cek bagian karet-karetnya. Karena biasanya di sela-sela karet seperti ini untuk detailing kadang ada yang terlewat. Jadi masih ada terkena lumpur. Ya, ini sih bagian atas ya. Jadi mobil mungkin untuk banjirnya tidak sampai sini. Nah, kita juga bisa lihat di bagian bawah seperti ini. Nah, ini untuk karet-karetnya biasanya masih ada sisa-sisa bekas banjir. Tapi kalau utuh seperti ini ya bisa dipastikan bahwa mobil ini bukan bekas terkena banjir. Ya, terus kemudian untuk mengetahui juga bahwa mobil ini tadi kan kita udah cek bagian depan mobil, terus kemudian di bagian belakang mobil. Ya, untuk sisi samping mobil kita juga bisa ngecek untuk sil-sil pintu seperti ini dipastikan masih ada dan utuh. Jadi tidak ada bekas dembulan dan tidak ada bekas las-lasan. Tadi kita udah mengecek untuk mobil ini udah bekas nabrak atau bukan ya, terus kemudian kita udah cek mobil ini bekas banjir atau bukan. Yang ketiga, kita harus cek mobil ini akan turun mesin atau tidak, atau kita cek bagaimana kondisi mesin dari mobil ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah dari oli mesin. Kita harus buka oli mesin. Nah, kita harus cek ini warnanya harus, kalau nggak kuning keemasan, paling nggak hitam ya. Kalau hitam menandakan bahwa mobil ini olinya udah tua. Tapi kalau yang coklat seperti ini oli tergolong masih baru ya, masih bagus. Nah, yang fatal itu ketika oli mesin itu warnanya sudah coklat, atau tidak hitam, atau tidak kuning keemasan. Kalau warna coklat susu ya, itu indikasi bahwa oli mesin sudah tercampur dengan air radiator. Kalau oli sudah warna coklat seperti itu indikasi dari blok mesin istilahnya pernah ngulet ya, atau blok mesin itu sudah tidak standar. Akibatnya oli mesin tercampur dengan air radiator ya, dan itu efeknya harus turun mesin, nggak bisa yang lain ya. Terus kemudian yang harus dicek juga dari kondisi mesin adalah
packing cylinder head atau juga dari packing carter. Ya, kalau packing carter bisa dilihat di kolong bahwa tidak ada bekas netes oli di bagian mesin bagian bawah. Atau mungkin di bagian atas, yaitu di packing cylinder head itu tidak ada oli rembes. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita pastikan bahwa mesin mobil ini ketika hidup itu dari knalpot tidak ada asap putih. Ya, kalau asap putih sampai keluar, ya itu bisa jadi ring piston itu sudah kena, ya, atau mungkin dari seal-seal klep itu juga sudah aus. Oke, kita cek mobil ini ngebul atau tidak untuk knalpotnya. Terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus mengecek nomor rangka dan nomor mesin dari mobil Brio ini. Ya, paling tidak harus sesuai persis dengan surat-suratnya. Untuk nomor mesin sendiri berada di sebelah depan seperti ini. Nah, itu kelihatan. Nah, sudah kelihatan untuk nomor mesinnya di sebelah sini. Kemudian untuk nomor rangkanya terletak di bagian sini. Setelah tadi kita udah ngecek bahwa dari knalpot tidak ada asap putih, berarti mobil ini benar-benar mesinnya masih sehat, ya. Kemudian kita harus cek juga speedometer. Kita harus cek speedometer, kita on kan dulu. Nah, untuk tahun 2017 ini mobil hanya 16.136 km. Jadi masih 16.000 km. Ya, ini kalau boleh dibilang masih kondisinya masih istimewa, ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk yang merah berapa kilometernya. Dan ini untuk mobil yang merah, ya, sama-sama tahun 2017. Kita perlu cek berapa kilometernya. Kilometernya 143.000. Intinya kita udah mengecek dari kedua mobil ini kondisinya benar-benar bagus. Maka dari itu kita tawarkan ke Anda mobil ini sudah layak pakai. Jadi sudah terwakili kita untuk mengecek. Tapi semua itu di sini kita hanya belajar, ya. Kita ada belajar dan terus belajar. Buat Anda yang punya informasi lebih tentang mobil ini, Anda bisa diskusi dengan kami di kolom komentar. Jika seseorang meminta bantuan melalui dirimu, maka lakukanlah. Karena bisa jadi Allah sedang menjawab doa seseorang itu melalui dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.